Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Tesalonika dengan NIM 201121104 dari kelas A2 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di video kali ini saya akan menjelaskan peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian pembangunan milenium atau SDGs. Sebelum itu, kita simak dulu yuk masalah kesehatan di Indonesia. Secara global, diakui bahwa status kesehatan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan program pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, prestasi akademik, dan daya saing bangsa. Kasus gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, dan angka kurang gizi pada ibu dan anak diyakini akan menurunkan kualitas sumber daya dan daya saing bangsa, sehingga dapat menghambat laju pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah melakukan banyak cara untuk membangun masyarakat yang sehat, baik laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak. Di Indonesia, masih banyak dijumpai masalah gizi. Masalah gizi menjadi salah satu penentu kualitas sumber daya manusia, karena jika terjadi masalah, maka akan mengganggu dan menghambat tujuan yang akan dicapai. Masalah-masalah gizi terjadi selama siklus kehidupan yang dimulai sejak dalam kandungan, bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut. Apabila sejak awal kehidupan balita tidak mendapatkan perilaku sadar akan pentingnya gizi, maka hal ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara positif serta dapat menurunkan kondisi kesehatannya. Masalah gizi merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh. Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa selanjutnya, seperti masalah gizi yang terjadi pada masa anak-anak yang dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak adalah generasi emas bangsa yang akan menjadi sumber daya manusia di masa pembangunan Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian lebih dalam hal jaminan ketersediaan zat-zat gizi. Apabila makanan tidak cukup mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan, dan keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak, sehingga struktur dan fungsi otak terganggu, gangguan pertahanan tubuh, serta dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Berbagai indikator pembangunan gizi menunjukkan bahwa Indonesia mengalami masalah gizi yang cukup serius dalam status gizi penduduk pada hampir seluruh siklus hidup seperti anemia pada remaja, putra dan ibu hamil, stunting, wasting, dan underweight pada balita, serta kegemukan atau obesitas pada penduduk dewasa. Masalah-masalah gizi di Indonesia. Yang pertama, kekurangan gizi pada anak. Kekurangan gizi pada anak di bawah usia 5 tahun antara lain stunting, wasting, dan COVID-19, Indonesia sudah mengalami masalah gizi yang tinggi. Lebih dari 2 juta anak mengalami gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Estimasi UNICEF menunjukkan bahwa jika tidak adanya pertolongan terhadap wasting atau masalah gizi buruk tersebut, maka akan terjadi peningkatan 15% pada masa COVID-19 ini. Nah, kita bahas yuk apa itu stunting dan wasting. Wasting ialah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan rendah jika dibandingkan dengan tinggi badan sehingga tubuh anak tidak profesional. Di Indonesia, kekurangan gizi anak balita dan usia sekolah masih menjadi masalah, salah satunya wasting. Wasting disebabkan oleh asupan gizi yang inadequat atau adanya penyakit. Keadaan tersebut mengakibatkan berat badan pada anak berkurang sehingga berat badan anak tersebut tidak profesional dengan tinggi badannya. Dampak wasting adalah anak mengalami penurunan daya eksplorasi terhadap lingkungannya,
peningkatan frekuensi menangis, kurangnya bergaul dengan sesama anak, dan cenderung apatis. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami wasting akan mengalami gangguan kognitif, penurunan prestasi belajar, gangguan tingkah laku, dan mengalami resiko kematian. Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahun 2019, survei membuktikan bahwa sekitar 30% balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari dia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya yang pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak maksimal. Yang kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Yang ketiga, anak lebih tinggi beresiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya manusianya juga lebih rendah, baik dari intelektualitas dan produktivitasnya. Jika terjadi, ini cenderung akan merugikan bagi dirinya sendiri dan juga suatu instansi bahkan negara. Pada saat yang sama, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami wasting akan lebih cenderung mengalami stunting atau memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka dan dapat mengakibatkan lebih banyaknya anak stunting di negara ini. Anak-anak dengan stunting dan wasting akan rentan terhadap gangguan perkembangan jangka panjang. Anak-anak yang menderita wasting memiliki kekebalan tubuh yang lemah dan menghadapi hampir 12 kali peningkatan resiko kematian dibandingkan anak-anak dengan gizi yang cukup, terutama ketika wasting sangat parah. Stunting menjadi salah satu fokus permasalahan kesehatan yang benar-benar ditargetkan tereliminasi pada pencapaian Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Yang kedua, kurangnya gizi pada perempuan. Anemia karena kekurangan zat besi merupakan masalah yang sering terjadi pada perempuan. Anemia gizi besi adalah anemia yang terjadi karena kurangnya persediaan zat besi sehingga menghambat proses pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. WHO menyatakan bahwa masalah kesehatan yang mana anemia zat besi ini merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia termasuk negara-negara berkembang. Sekitar 30% penduduk di dunia mengalami anemia gizi besi. Prevalensi remaja yang mengalami anemia gizi besi sekitar 40-88%. Untuk itu, kita simak yuk penjelasan lebih lanjut. Masalah gizi pada remaja sering terjadi sebagai akibat konsumsi makanan dengan tidak memperhatikan kaidah gizi dan kesehatan. Akibatnya, asupan gizi secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan. Dengan demikian, permasalahan persepsi terhadap body image atau citra tubuh perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi kesalahan pola makan dan permasalahan gizi pada remaja. Masalah gizi pada remaja muncul dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan pada remaja akan menimbulkan masalah gizi kurang atau masalah gizi lebih. Kekurangan gizi pada remaja menurut Sokirman akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan angka penyakit atau morbiditas, mengalami pertumbuhan tidak normal atau pendek, tingkat kecerdasan rendah, produktivitas rendah, dan terhambatnya organ reproduksi. Gizi kurang pada remaja terjadi karena pola makan tidak menentu, perubahan faktor psikososial yang dicirikan oleh perubahan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, dan kebutuhan gizi yang tinggi untuk pertumbuhan cepat. Pengetahuan dan praktek gizi remaja yang rendah tercermin dari perilaku menyimpang dalam kebiasaan memilih makanan. Sedangkan remaja yang memiliki pengetahuan yang baik akan mampu memilih makanan sesuai dengan kebutuhannya. Selain masalah-masalah tersebut, ada juga kekurangan vitamin A dan gangguan akibat kurang yodium atau Gaki.
Setelah kita mengetahui masalah-masalah kekurangan gizi yang terjadi, maka perlu ilmu untuk mengatasi ataupun mencegah masalah tersebut. Ilmu tersebut adalah ilmu kesehatan masyarakat. Apa sih ilmu kesehatan masyarakat itu? Ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu terhadap kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Nah, bagaimana dengan sarjana kesehatan masyarakat? Sarjana kesehatan masyarakat adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasi intervensi kesehatan masyarakat, dan melakukan pembelajaran seumur hidup. Lulusan dari program studi sarjana ilmu kesehatan masyarakat dididik agar mampu melakukan kajian dan analisis, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, mampu merencanakan dan mengembangkan kebijakan, mampu melakukan komunikasi efektif, mampu mengidentifikasi determinan sosial budaya, dan mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka, sangat penting peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kekurangan gizi di Indonesia demi pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya dengan mempersiapkan gizi dan kesehatan masyarakat. Apa saja sih peran tenaga kesehatan masyarakat? Yang pertama, merancang program efektif dan solutif yang membantu mengatasi masalah gizi. Hal ini dikarenakan program-program yang direncanakan akan membantu dan mengatasi masalah gizi di Indonesia, seperti adanya kunjungan rumah bagi petugas kesehatan masyarakat ke wilayah yang kekurangan akses, melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil, balita maupun remaja. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai masalah-masalah gizi yang terjadi. Dengan menjelaskan masalah-masalah gizi yang sedang terjadi, maka meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat sehingga timbul rasa kesadaran untuk melakukan pencegahan. Dan juga melakukan penyuluhan akan pentingnya pemenuhan gizi ketika masa kehamilan dan sosialisasi pemenuhan apa saja zat-zat gizi yang dibutuhkan selama kehamilan. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan MPASI kepada bayi setelah 6 bulan. Dan juga melakukan sosialisasi dengan meningkatkan pendekatan pencegahan berbasis bukti untuk mengatasi stunting dan wasting pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati wasting. Dengan penyuluhan yang diberikan, hendaknya bersifat mengajak dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga adanya respon positif yang diberikan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya program 1000 hari pertama kehidupan, serta dampak yang terjadi jika tidak melaksanakan program 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini terutama kepada ibu hamil, sehingga dipersiapkannya dengan baik di masa 1000 hari pertama kehidupan ini. Yang keempat, melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan terhadap status gizi yang ada. Deteksi dini adalah kunci keberhasilan pencegahan dan pengobatan. Yang kelima, membantu dalam memberikan asupan gizi yang diperlukan di masa pertumbuhan kepada ibu hamil, anak-anak, dan remaja putri, di mana seperti pemberian pil tambah darah kepada remaja. Yang keenam, melakukan advokasi dengan pemangku kebijakan yang ada, sehingga program kesehatan dalam mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi dapat berjalan dengan baik. Pembangunan era milenium yang sudah dideklarasikan dikenal dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Dan deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia, di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. Development Goals atau SDGs sebagai penerus MDGs, di mana konsep ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasikan semua perubahan yang terjadi pasca 2015. Konsep ini melanjutkan konsep pembangunan MDGs
di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sudah menggunakan konsep MDGs sekarang diganti dengan SDGs. Adapun 3 pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu yang pertama, indikator yang melekat pada pembangunan manusia atau human development, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu melekat pada lingkungan kecilnya atau social economic development seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan indikator yang ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar atau environmental development berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Dari 17 indikator tersedia dipilih 5 tujuan. Tujuan pertama, tanpa kemiskinan. Tujuan kedua, tanpa kelaparan. Tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan 5, kesetaraan gender. Tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak. Yang pertama, menjadi tenaga kesehatan masyarakat yang siap bertanggung jawab dan siap berperan dalam tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Yang kedua, merancang program yang efektif dan solutif untuk bidang kesehatan sehingga membangun kesejahteraan masyarakat agar tercapainya tujuan yang diinginkan dan tidak memberatkan masyarakat sehingga akses dapat tersentuh di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan dalam masyarakat beserta kualitas SDM kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil seperti pemanfaatan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan penyuluhan di kalangan masyarakat mengenai pemenuhan gizi dan kesehatan di dalam masyarakat seperti pada ibu hamil, bayi, remaja, dan orang dewasa. Dan yang kelima, bersikap aktif, peduli, dan mau bekerja sama dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan agar tercapainya peningkatan kesehatan yang diinginkan. Terima kasih.